Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Frater Natalio Kawarnidi, dalam edisi Renungan hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Pada hari ini, kita merenungkan secara lebih mendalam Injil tentang Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema sentral dari Injil hari ini ialah tentang perutusan atau bermisi. Salah satu tugas kita orang-orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus, tugas kita yang paling utama ialah bermisi atau diutus. Tugas ini tentunya punya makna untuk taat kepada Tuhan dalam melaksanakan perintahnya. Sebab menjalankan tugas perutusan di tengah dunia yang begitu kompleks dan plural ini turut menuntut setiap dari kita untuk berjuang mewartakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tetapi juga dengan penuh ketaatan. Kedua hal ini menjadi dasar bagi kita sebagai pengikut Kristus agar bisa melaksanakan tugas perutusan itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, para murid diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas perutusan itu. Ada beberapa poin yang menjadi bahan refleksi kita, bahan permenungan kita pada hari ini, teristimewa pada pesta Santo Lukas ini. Poin yang pertama, dalam melaksanakan tugas perutusan itu, dibutuhkan keterbukaan untuk melaksanakan tugas itu. Keterbukaan menjadi dasar bagi para murid untuk melaksanakan tugas perutusan. Tanpa keterbukaan dan kerendahan hati, para murid tidak akan mampu menjalankannya. Jadi, terbuka terhadap sabda Tuhan untuk mau melaksanakan tugas perutusan itu. Jadi pertama yang harus dilaksanakan adalah membuka diri untuk mau menerima perintah dari Tuhan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas perutusan itu dibutuhkan pengorbanan dalam menjalankannya. Pada dasarnya, melaksanakan tugas perutusan dari Yesus bukanlah hal yang mudah dan gampang. Para murid seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Ini tentu tidak mudah bagi para murid. Hal ini mau menunjukkan bahwa akan ada berbagai tantangan kepada para murid saat mereka akan melaksanakan tugas perutusan itu. Selain itu, para murid juga diminta untuk tidak membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan tidak boleh memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Dunia zaman sekarang, kalau orang diminta untuk melaksanakan tugas perutusan dengan perintah seperti Tuhan Yesus kepada para murid, mungkin kita tidak bisa. Mungkin kita tidak mampu dan bahkan kita menolak. Tetapi yang paling utama ialah para murid kenapa bisa melaksanakan itu? Karena mereka percaya kepada Tuhan dan mereka siap untuk berkorban dalam tugas perutusan. Maka para murid pun dengan setia melakukan hal itu. Jadi pengorbanan menjadi kunci utama untuk mau melaksanakan tugas perutusan itu, apapun resikonya. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan itu,
Yang paling utama dan menjadi tujuan dari tugas perutusan itu ialah kabar keselamatan menjadi tujuan utama. Para murid ketika diminta untuk melaksanakan tugas perutusan yang mereka perjuangkan pada waktu itu, Tuhan meminta kepada mereka agar mereka pergi membawa damai sejahtera, menyampaikan sukacita kepada siapa saja yang mereka jumpai. Mereka juga diminta untuk membaktikan diri dan juga menawarkan karya keselamatan Allah bagi siapa saja yang mereka jumpai. Terlebih khusus bagi orang-orang yang menderita. Pesta Santo Lukas yang hari ini kita juga peringati, dalam Injilnya juga ia menyoroti tentang orang-orang yang menderita dan dikunjungi atau dilawat oleh Tuhan Yesus. Lukas mau menunjukkan betapa belas kasih Tuhan Allah kepada umat manusia, terlebih khusus bagi mereka yang sakit, menderita, bahkan dikucilkan. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, pesannya untuk kita pada perayaan ini yakni Tuhan Yesus mengajak kita semua, dan juga Injil Lukas hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus terbuka, berkorban, dan harus membawa pesan perdamaian bagi sesama yang kita jumpai. Namun, semua hal itu dapat kita lakukan jika kita tetap percaya dan setia akan kehendak Tuhan yang mengutus kita. Jadi tugas perutusan kita akan bisa terlaksana kalau kita percaya pada penyertaan Tuhan. Semoga dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita berani untuk mewartakan karya keselamatan Allah karena Allah senantiasa menyertai kita. Ingat bahwa setiap orang yang akan mewartakan karya keselamatan Allah, ia akan memperoleh tempat dalam kerajaan surga. Itulah ganjaran yang akan ditawarkan kepada kita kalau kita mau melaksanakan tugas perutusan itu dengan sebaik-baiknya. Rahmat Allah menolong dan membantu kita semua dalam tugas perutusan kita setiap hari sebagai pengikut Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.